Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Noval Fakhri Mubarak sebagai pemateri pertama dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yakni Syafiatul Maf'udah. Baik, rumusan masalah adalah suatu hal yang utama dalam melakukan riset. Dalam proses penelitian, mengenal dan merumuskan masalah dengan jelas merupakan bagian terpenting dan termasuk bagian yang paling menantang. Kenapa? Karena jika dalam merumuskan masalah tidak jelas, maka hasil temuan penelitian itu juga kemungkinan menjadi tidak logis dan terkesan kurang baik. Oke, pada kesempatan kali ini kami membawakan 3 materi. Yang pertama tentang pengertian rumusan masalah. Yang kedua tentang bentuk-bentuk rumusan masalah. Yang ketiga tentang langkah-langkah dalam merumuskan masalah. Dan yang terakhir adalah tentang pentingnya rumusan masalah. Baik, kita ke poin yang pertama tentang pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah dan masalah sendiri berbeda makna. Kalau masalah adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Kalau rumusan masalah adalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui proses pengumpulan data. Dan salah satu upaya untuk menyatakan secara tersulat pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Oke. Lanjut ke poin yang kedua tentang bentuk-bentuk rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi atau level of explanation. Ada 3 bentuk rumusan masalah secara umum. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah asosiatif. Dan yang terakhir, rumusan masalah komparatif. Oke, kita ke rumusan masalah yang pertama. Bentuk rumusan yang pertama yakni deskriptif. Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau variabel yang berdiri sendiri. Oke, kita langsung ke contoh aja. Nah, kita membuat contoh dalam bahasa Arab karena kedepannya kita juga akan membuat penelitiannya dalam bahasa Arab. Oke, contoh yang pertama, kam huwa ihtimamul walidin alladzina amaliyatuhum ummalul masani' bi irsali abnaihim ila muassasat at-ta'lim ad-dini. Kalau dalam bahasa Indonesia, seberapa tinggi minat orang tua pekerja pabrik untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan agama. Baik, kita bedah ya. Dalam rumusan masalah ini hanya terdapat satu variabel, yakni ihtimamul walidin, tingkat minat orang tua. Satu variabel yang berdiri sendiri dan tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain. Sampelnya di sini yakni anak-anaknya. Jadi
hanya variabel tadi hanya ditujukan kepada anak mereka dan tidak ditujukan kepada sampel lain. Oke, contoh yang kedua sama. Ma huwa namudaj ta'allumil lughah al-arabiyyah fi ma'hadi Darussalam. Bahasa Indonesianya, bagaimana model pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Darussalam. Jadi variabelnya namudaj ta'allumul lughah, namudaj model pembelajaran. Terus sampelnya ma'hadi Darussalam. Yang contoh yang ketiga yakni ma mada mustawa ridal mujtama al-mahalli an khidmatil mustashfayat. Ini seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD. Variabelnya adalah seberapa tinggi tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan variabelnya. Sampelnya pelayanan RSUD. Oke. Lanjut yang kedua. Bentuk rumusan masalah yang kedua yakni rumusan masalah asosiatif. Yakni hubungan rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau disebut domain yang satu dengan domain yang lain. Rumusan masalah asosiatif ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan simetris. Maaf, di sini tidak ada penjelasannya di PPT-nya. Yang dimaksud dengan hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersamaan. Jadi bukan hubungan kausal ataupun timbal balik. Contohnya, ya, hal hunaka alaqah bainal khibrah at-tanzimiyah wasifat al-qiyadiyah. Jadi apakah ada hubungan antara pengalaman organisasi dengan kualitas kepemimpinan? Jadi di sini terdapat 2 variabel, yakni pengalaman organisasi dan kualitas kepemimpinan yang muncul bersamaan dan saling berhubungan. Oke. Contoh lain misalnya, adakah hubungan antara lamanya belajar di pondok pesantren salaf dengan kemampuan membaca kitab? Contoh lain, adakah hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa? 2 variabel yang saling berhubungan. Oke, kemudian yang kedua yakni hubungan kausal. Yang dimaksud dengan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi ada 2 variabel, yang satu variabel sebagai sebab dan yang variabel kedua adalah sebagai akibat. Kita langsung ke contoh saja. Hal hunaka ayyu taksirin ala adai sholati tahajud ala akhlaqit tulab. Jadi apakah ada pengaruh adakah pengaruh intensitas melaksanakan puasa? Apakah ada pengaruh intensitas melaksanakan sholat tahajud dengan akhlak siswa? Yakni di sini variabelnya ada 2, melaksanakan sholat tahajud dan akhlak siswa. Jadi sholat tahajud sebagai sebab, kemudian akibatnya adalah akhlak siswa. Kemudian contoh lain, adakah intensitas melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis terhadap kecerdasan siswa? Yakni yang sebagai sebab, variabel sebab yakni puasa sunnah Senin Kamis. Variabel kedua yakni kecerdasan siswa di sekolah. Kemudian
bentuk yang ketiga, yakni hubungan interaktif atau timbal balik. Yang dimaksud dengan hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi ada dua variabel yang saling memberi pengaruh terhadap salah satunya. Contohnya, alaqah baina tahfizil amal wa ada'il amal. Hubungan antara motivasi kerja dan prestasi kerja. Contoh ini dapat menjelaskan bahwa variabel pertama, yakni motivasi kerja, mempengaruhi prestasi kerja. Sebaliknya, prestasi kerja mempengaruhi motivasi kerja. Jadi dua variabel tersebut saling memberi pengaruh satu sama lain. Oke, kita ke bentuk yang terakhir, yakni rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah penelitian yang membandingkan atau mengkomparasi keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Oke, jadi ini gampangnya rumusan masalah perbandingan gitu aja. Kita ke contoh. Oke, contoh yang pertama, hal hunaka ikhtilaf fi tahsilil ilmi litulab alladina yaltahiqu bil madaris ats-tsanawiyah al-ammah wal madaris al-i'dadiyah al-khasah. Apakah ada perbedaan antara siswa yang sekolah di SMP negeri dan SMP swasta? Ya, di sini dijelaskan variabelnya ada satu, yakni prestasi belajar siswa, dan yang kedua sampelnya ada dua, yakni pertama siswa yang sekolah di SMP negeri, dan yang kedua adalah siswa yang sekolah di SMP swasta. Begitu. Kemudian contoh yang lain, hal hunaka ayu furuk fil fa'aliyah wal indibat fil amal bainal muwaddafin adzukur wal inath. Apakah ada perbedaan efektivitas dan disiplin kerja antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan? Nah, di sini variabelnya ada satu, efektivitas dan disiplin kerja, dan sampelnya ada dua, yakni laki-laki dan perempuan. Kedua sampel ini dibandingkan oleh satu variabel tersebut. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yakni Ukhti Syafiatul Maf'udah. Kemudian melanjutkan penjelasan dari saudara Noval. Yang ketiga, sebelum kita merumuskan masalah, kita harus mengetahui langkah-langkah dalam merumuskan masalah. Karena kita tahu bahwa tahap merumuskan masalah ini adalah tahap yang paling penting ketika seseorang memulai penelitian. Kemudian dapat diketahui bahwa ketika seseorang mau melakukan penelitian, memulai kegiatan penelitian, seseorang itu tidak langsung membuat penelitian tadi, tetapi seorang peneliti itu harus memulai membuat rancangan terlebih dahulu. Adapun rancangan di sini ada yang memberi nama dengan penelitian, desain penelitian, ada juga yang menyebutnya dengan istilah proposal atau usulan penelitian. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan penelitian tetapi langkah-langkah dalam merumuskan salah, otomatis nanti penelitian kita itu, laporan penelitian kita itu hasilnya itu tidak akan sempurna. Oleh karena itu, ketika kita akan membuat laporan penelitian, kita harus mengikuti langkah-langkah dalam merumuskan masalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh kelompok kami. Nah, kemudian rumusan masalah itu adalah pokok dari suatu kegiatan penelitian. Karena rumusan masalah adalah suatu pokok dari kegiatan penelitian, kalau langkah-langkah dalam merumuskan masalah pun salah, otomatis kegiatan penelitian tadi tuh hasilnya tidak akan maksimal. Langkahnya disebut perumusan masalah.
Di dalam langkah-langkah ini, peneliti mengajukan pertanyaan terhadap dirinya tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Kemudian setelah peneliti memberikan batasan permasalahan, maka menjadi jelas apa yang dipermasalahkan, yang mana inilah yang akan menjadi poin-poin fokus perhatiannya. Karena ketika tidak ada rumusan masalah, otomatis pembahasan dalam suatu laporan itu akan melebar luas. Oleh karena itu, dengan adanya rumusan masalah, dengan adanya batasan dalam merumuskan masalah, itu akan menimbulkan laporan yang baik, tidak melebar luas kepada hal-hal yang lain. Kemudian di sini ada beberapa langkah-langkah dalam merumuskan masalah. Langkah-langkah merumuskan masalah. Yang pertama yaitu memilih masalah. Maksudnya memilih masalah ketika kita mau membuat laporan penelitian atau melakukan penelitian, kita harus memilih masalah dulu apa yang akan kita bahas. Kita harus memilih salah satu masalah di antara berbagai pilihan yang terkadang masalah yang kita pilih itu sangat banyak dan menarik untuk diteliti. Akhirnya kita bingung, tetapi kita harus menentukan masalah apa yang akan kita angkat dalam laporan kita gitu. Kemudian usahakan ketika memilih masalah ini, pilihlah pilihan yang paling tepat. Nah, untuk memilih masalah yang paling tepat itu dari apa? Dilihat dari 4 pertimbangan, yaitu yang pertama, sesuai dengan minat peneliti yang memungkinkan kita untuk diteliti, kemudian ada faktor pendukung dan ada manfaatnya. Jadi, ketika kita mau memilih suatu masalah, kita harus mempertimbangkan 4 itu. Jadi, usahakan apa yang kita pilih itu sesuai dengan minat kita. Nah, ketika kita memilih dengan yang tidak sesuai dengan minat kita, otomatis dalam pembuatan rumusan masalah tadi itu tidak akan sempurna, tidak akan efektif. Kemudian, apa yang kita teliti itu memungkinkan untuk diteliti. Nah, kalau yang kita pilih itu tidak memungkinkan untuk diteliti, ya sama saja, apa gunanya? Kemudian ada faktor pendukung. Dan yang keempat ada manfaatnya. Karena suatu penelitian itu pasti ada manfaatnya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan studi pendahuluan. Nah, apa itu melakukan studi pendahuluan? Nah, melakukan studi pendahuluan itu adalah hal yang sangat perlu karena ini mempunyai tujuan untuk memastikan 7 hal. Apa saja sih? Yang pertama, apakah masalah itu belum pernah diteliti orang lain? Kemudian kita harus memastikan apa yang akan kita teliti. Kita harus mengetahui juga di mana dan kepada siapa informasi yang dapat diperoleh. Kemudian kita juga harus mengetahui cara memperoleh datanya, bagaimana, dengan cara apa. Kemudian mengetahui metode yang tepat untuk menganalisis data, menggunakan metode ini atau metode yang lain. Kemudian mengetahui cara mengambil simpulan dan mengetahui manfaat hasil penelitian. Jadi, studi pendahuluan ini sangatlah perlu. Kenapa? Karena itu untuk memastikan beberapa hal yang sudah disebutkan tadi. Nah, kalau misalnya masalah yang kita ambil itu sudah diteliti orang lain, ya otomatis kenapa kita melakukan penelitian lagi? Ataupun kalau memang sudah diteliti orang lain, berarti kita bisa mengambil masalah itu lagi, tetapi dengan memberi tambahan, atau mungkin kita melakukan penelitian di daerah yang lain gitu. Terus kemudian pada tahap yang kedua ini, melakukan studi pendahuluan ini, sebaiknya kita itu menentukan 2 atau 3 masalah yang paling menarik dan memungkinkan untuk diteliti menurut pemikiran Anda. Lalu kita ajukan kepada guru pembimbing untuk diperiksa lagi agar memberikan saran berdasarkan berbagai pertimbangan. Mana sih di antara yang paling tepat untuk kita ambil menjadi rumusan masalah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan masalah menjadi judul penelitian. Jadi setelah kajian awal dan saran guru pembimbing mengarahkan kita kepada suatu permasalahan, maka kita harus merumuskan secara spesifik, secara tajam, secara jelas, secara tegas tujuannya. Kenapa? Agar tidak menimbulkan multi interpretasi walaupun dibaca oleh orang-orang yang berbeda. Seperti ketika kita menentukan pengaruh media LCD proyektor terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 MA Darussalam. Sebenarnya bukan merupakan rumusan masalah, akan tetapi merupakan topik yang akan Anda teliti. Nah, kemudian agar topik itu menjadi rumusan masalah, kita harus mengubah susunannya menjadi kalimat pertanyaan. Contohnya,
Bagaimana pengaruh media LCD proyektor terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 MA Darussalam? Nah, rumusan kalimat pertanyaan seperti itu membuat semakin jelas adanya problematika yang akan diteliti. Jadi rumusan masalah itu berupa pertanyaan yang nanti akan dijawab, yang akan dijelaskan sesuai dengan penelitian kita. Dan problematika adalah sesuatu yang membutuhkan jawaban dan pemecahan. Nah, rumusan masalah ini termasuk problematika yang mana membutuhkan suatu jawaban atau pemecahan, dan pemecahannya itu adalah yang ada di dalam penjelasan kita sesuai dengan penelitian kita. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya rumusan masalah. Kenapa sih harus ada rumusan masalah? Emang penting banget nggak seperti itu? Nah, pentingnya rumusan masalah ini dijelaskan di sini. Rumusan masalah itu memang berperan sebagaimana pondasi bangunan. Karena kita tahu ya, kalau bangunan tidak ada pondasinya ya nggak ada apa-apanya. Kayak ibaratnya suatu dasar. Nah, rumusan masalah penelitian berperan sebagai pondasi suatu penelitian itu sendiri. Jika masalah dirumuskan dengan baik, maka seorang peneliti dapat berharap bahwa studi atau penelitian yang dilakukan juga akan berlangsung dengan baik. Nah, sebaliknya, jika masalah dirumuskan dengan tidak baik, maka seorang peneliti tidak bisa berharap bahwa studi penelitian yang akan dilakukan itu berlangsung dengan baik gitu. Jadi, kalau awalnya kita baik, otomatis langkah-langkah setelahnya itu ikut baik juga, seperti itu. Kemudian rumusan masalah bagaikan bisa diibaratkan sebagai masukan atau input dalam penelitian, sedangkan luar atau outputnya ilmiahnya pembahasan yang menyertainya. Jadi maka disimpulkan di sini bahwa rumusan masalah itu sangat penting, sebagaimana perkataan Kerlinger pada cetakannya di tahun 1986. Jika seseorang ingin menyelesaikan suatu masalah, orang tersebut secara umum harus mengetahui apa permasalahan yang dimaksud. Jadi kita harus mengetahui rumusan masalah dulu, baru menyelesaikan suatu masalah gitu. Dan ibarat juga rumusan masalah ini sebagaimana tujuan kita atau destinasi kita ketika hendak berpergian. Kalau kita mau berpergian tapi nggak punya destinasi, ya sama aja, ngapain berpergian. Ibarat saja kita mau penelitian tapi kita tidak punya rumusan masalah, ya sama aja, ngapain melakukan penelitian, kayak gitu. Maka dengan demikian rumusan masalah itu adalah suatu hal yang penting gitu. Karena dengan tahu rumusan masalah itu kita mengetahui apa yang akan kita selesaikan gitu. Dan rumusan masalah itu bisa jadi mempunyai beberapa bentuk, mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Namun apapun bentuknya dari rumusan masalah ini, sebaiknya harus memperhatikan beberapa hal yang telah disebutkan di atas tadi, seperti itu. Nah, kemudian dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa pengertian rumusan masalah itu yaitu apa? Pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Dan rumusan masalah diperoleh dari identifikasi masalah yang sudah diajukan. Kemudian langkah-langkah dalam merumuskan masalah itu, yang pertama, pilih salah satu masalah, kemudian lakukanlah kajian awal, kemudian 3, merumuskan masalah menjadi judul penelitian. Dan bentuk rumusan masalah itu ada 3, yaitu ada deskriptif, asosiatif, dan komparatif, yang mana pembagian dari setiap ini sudah diterangkan oleh saudara Noval di sebelumnya, bisa dilihat lagi di PowerPoint-nya. Kemudian pentingnya rumusan masalah, yaitu rumusan masalah itu berperan seperti halnya pondasi bangunan, dan rumusan masalah penelitian berperan sebagai pondasi suatu penelitian itu sendiri. Jika masalah dirumuskan dengan baik, maka seorang peneliti dapat berharap bahwa studi atau penelitian yang dilakukan juga akan berlangsung dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai rumusan masalah, langkah-langkah dan bentuk rumusan masalah, begitu juga dengan pentingnya rumusan masalah. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video kami. Mungkin ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di e-learning. Akhirul kalam, ila liqa ma'assalamah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.